Oke, assalamualaikum sobat-sobat semuanya. Kita lanjutkan saja cerita, oke? Bab 3997 sampai bab 4000. Pasukan ini terdiri dari orang-orang kuat yang dikirim oleh Sekte Bailiantian. Mereka melihat pasukan Raja Xiaoyao melarikan diri dari kejauhan, dan mereka sejenak kebingungan. Wakil pemimpin Sekte Bailian Tianzong sedikit mengernyit. Dia belum menerima kabar apapun sebelumnya, dan dia mengira dialah orang pertama yang tiba di Sekte Ilahi Xingyu. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa para gangster memiliki senjata terbaik yang tiada taranya, Bailian Tianzong juga sangat mendambakan mereka dan ingin mencapai Sekte Ilahi Xingyu terlebih dahulu dan mengambil alih mereka. Sekte Bailian Tian memiliki alkimia dan pemurnian senjata, dan obsesinya terhadap senjata sihir tingkat atas jauh melebihi sekte lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat hentikan beberapa orang Raja Xiaoyao untuk bertanya. Perintah wakil pemimpin Sekte Bailian Tianzong. Murid Bailian Tianzong diperintahkan untuk mencegat, tetapi mereka dilawan mati-matian oleh pasukan Raja Xiaoyao. Orang-orang itu menjadi gila dan membunuh orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan sedang mengejar mereka di belakang mereka. Wakil pemimpin sekte, sepertinya seseorang mengejarku. Orang itu memegang pedang, dan dia sangat mirip dengan gangster yang dijelaskan dalam deskripsi. Temukan setelah semua sepatu besinya. Saat ini, saya telah memutuskan hadiah dari kamar dagang Zijin. Ada binatang spiritual yang mengikutinya, kelihatannya seperti unicorn. Semua orang berbicara, wakil pemimpin sekte. Bailian Tianzong tidak menganggapnya serius dan langsung memerintahkan, bersiaplah untuk melawan dan membunuh bandit tangguh di tempat. Ikuti perintah Anda, kami di sini untuk mencapai prestasi besar kali ini. Sekarang kesempatan ada di depan saya, tentu saja saya sangat bersemangat. Pengunjung itu tidak lain adalah Ye Junlin. Dia tidak mengenal Bailian Tianzong. Tetapi karena mereka semua di sini untuk mengepung Sekte Ilahi Xingyu, mereka adalah musuhnya. Musuh? Bunuh tanpa ampun. Ye Junlin mengangkat pedangnya pada saat yang sama, dan pedang serta pedang itu saling bersilangan. Bailian Tianzong sama sekali tidak menganggapnya serius. Tidak peduli seberapa kuat para gangster itu. Jika mereka menggabungkan kekuatan begitu banyak orang kuat, apakah mereka masih takut tidak akan mampu melawan mereka? Tidak sedikit orang yang berpikiran seperti ini. Lagi pula, rekor asli Ye Junlin hanyalah membunuh 17 orang kuat dari kamar dagang Zijin. Namun, ada orang yang lebih kuat di tim Bailian Tianzong daripada jumlah ini, dan mereka semua menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Tetapi ketika kekuatan kedua belah pihak bersentuhan dan bertabrakan, orang-orang kuat Bailian Tianzong tercengang. Dentang, kepulan-kepulan, saat senjatanya dipotong menjadi beberapa bagian, orang-orang kuat itu tersapu oleh energi pedang, dan langsung mati. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk bersuara. Segera setelah itu, serangan Lei Qilin juga tiba. Kekuatan guntur langit, energi dingin, dan api urat bumi semuanya bersatu, yang membuat Bailian Tianzong yang kuat sangat menderita. Banyak orang kuat di sekte tersebut dipanggang menjadi arang, dibekukan menjadi patung es, dan dipotong menjadi abu sebelum mereka sempat bereaksi. Wakil pemimpin sekte Bailian Tian sekte sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa banyak orang kuat di sekte tersebut akan begitu rentan. Kalau satu atau dua orang mungkin kecerobohan, tapi begitu banyak orang berkuasa yang tewas di tempat, yang menunjukkan kalau kekuatan lawannya luar biasa dan jauh di luar imajinasi. Lai Bailian Array of Gods, wakil ketua sekte berteriak. Bagaimanapun, Bailian Tianzong adalah sekte berskala besar tingkat atas, dan orang-orang kuat ini adalah elit dari sekte tersebut. Meskipun dia tertangkap basah oleh Ye Junlin, dia dengan cepat menenangkan diri dan mulai membentuk formasi untuk menghadapi musuh. Dewa, aku ingin melihat apa yang istimewa dari keterampilan menghancurkan formasimu. Ye Junlin terus menyerang, menggunakan pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, menerobos formasi Bailian Tianzong dan membunuh 7 orang di dalamnya, dan 7 keluar.
Dimanapun pedang Ki dan pedang lewat, beberapa orang kuat dari 100 sekte surga pemurnian menjadi jiwa mati dari senjata ilahi. Melihat situasi ini, Wakil Master Bailian Tianzong berulang kali tersentak. Dia tidak menyangka kekuatan gangster itu akan begitu menakutkan. Pantas saja pasukan Raja Xiaoyao melarikan diri dengan panik. Tampaknya mereka juga terpengaruh secara psikologis oleh para gangster. Tunggu sebentar, mengapa saya harus mengucapkan kata, kamu? Wakil pemimpin sekte tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Namun, sebagai perbandingan, Bailian Tianzong lebih gigih. Mereka dengan keras kepala percaya bahwa mereka berhasil membunuh Ye Junlin dengan kekuatan mereka sendiri. Meskipun formasi Dewa Bailian telah dikalahkan oleh Ye Junlin, mereka masih terus menyerang. Wakil pemimpin sekte juga tidak diam. Dia terus bergerak dengan kecepatan tinggi, mencari peluang sempurna untuk membunuh dengan satu pukulan. Namun, Ye Junlin lebih cepat. Terkadang gerakannya cerdas dan elegan, dan terkadang dia membuka dan menutup, sehingga mustahil untuk mengetahui jalannya. Matilah aku, Ye Junlin menyerang lagi, tetapi wakil pemimpin sekte tidak bisa mengelak dan terkena pedang di dadanya, dan mati di tempat. Tanpa seorang pemimpin, orang-orang kuat lainnya dari Bailian Tianzong akhirnya panik, tetapi hanya sedikit personel mereka yang dibunuh oleh Ye Junlin dan Lei Qilin. Ditambah dengan fakta bahwa Wei Suyang dan orang lain yang mengikuti belum lama ini sudah siap untuk menyelesaikan serangan mereka, mustahil bagi Bailian Tianzong yang kuat untuk menghindarinya. Melihat Ye Junlin menyerang formasi musuh dan menyerang tanpa ada yang menghentikannya, Wei Suyang dan yang lainnya hanya bisa terkejut dan kagum. Kekuatan Ye Junlin sangat menakutkan. Apakah Anda benar-benar membutuhkan perlindungan kamar dagang Tai? Satu orang dan satu binatang dapat secara brutal menyiksa orang kuat dari dua sekte teratas, Raja Xiaoyao dan Bailian Tianzong. Ini terlalu kuat. Menghadapi orang-orang kuat dari kamar dagang Zijin, dia bisa mengatasinya sendiri. Dan unicorn petir juga sangat kuat dalam pertempuran. Binatang spiritual tingkat raja tidak lebih dari itu, anggota kamar dagang Tai. Semua orang kuat terkejut. Wei Suyang sekali lagi mengirimkan berita itu kembali ke markas besar, dan tekad presiden untuk berdiri di pihak Ye Junlin menjadi semakin kuat. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang kuat di Bailian Tianzong dibantai oleh Ye Junlin. Sungguh menyenangkan, Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Melihat Ye Junlin sangat marah dan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, semua orang kembali terkejut dan tercengang. Setelah sekian lama membunuh bersama, tidak ada usaha sama sekali, ayo kembali. Bala bantuan lain dari kamar dagang Zijin tidak akan bisa datang untuk sementara waktu. Wei Suyang dan yang lainnya mengikuti dari dekat, meninggalkan segunung mayat dan lautan darah dari Bailian Tianzong. Tak lama kemudian, kabar bahwa pasukan Raja Xiaoyao dan Bailian Tianzong dikalahkan dan dibantai pertama kali menyebar di daerah ini. Gong Qianqiu segera mendapat kabar bahwa dia sebelumnya tinggal di benteng sementara kamar dagang Zijin di luar kota Longyang. Gong Qianqiu berpikir bahwa dia akan segera mendengar berita tentang pembunuhan gangster tersebut. Bagaimanapun, kamar dagang Zijin penuh dengan orang-orang yang berkuasa dan telah memanggil banyak sekte yang sangat berkuasa. Operasi gabungan berskala besar seperti itu benar-benar mudah dilakukan. Tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang. Apa yang harus saya lakukan? Jika para gangster tahu bahwa saya membocorkan informasi, mereka pasti tidak akan membiarkan saya. Saya khawatir hidup akan lebih buruk daripada kematian. Apa yang dilakukan kamar dagang Zijin ini? Ada begitu banyak orang dan bahkan seorang gangster. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa menyembunyikan kesalahan gangster tersebut. Akankah pemimpin sekte Taiksu menjadi orang pertama yang menyelesaikan masalah dengan saya? Wajah cantiknya sepucat kertas, dan dia takut para gangster dan kepala sekte Taiksu Sen akan datang untuk menyelesaikan buku besar. Tiga tetua berjubah hitam dari kamar dagang Zijin juga tampak serius, dan orang kuat lainnya bahkan lebih panik. Meskipun pihak Raja Xiaoyao adalah pasukan lain-lain, ada banyak orang putus asa yang kejam di bawahnya, dan mereka benar-benar tersebar.
Kuncinya adalah Bailian Tianzong juga dibantai. Kudengar mereka mengirim sendiri wakil pemimpin sekte kali ini. Duduk. Turun. Eksistensi mengerikan macam apa yang telah kita provokasi kali ini? Untungnya, kita bukan orang pertama yang bergegas ke sekte ilahi Xingyu. Kalau tidak kita pasti akan mati. Semua orang berbicara. Dan ada sedikit ketidakpastian di hati mereka. Sisi lain, kabar hancurnya dua kekuatan besar tersebut pun menyebar ke sekte lain dalam operasi ini. Tiba-tiba ia seperti sebuah batu yang menimbulkan ribuan ombak. Berita bahwa pasukan Raja Xiaoyao bubar dan melarikan diri, dan bahwa sekte Bailian Tian dihancurkan oleh kelompok tersebut, segera mengejutkan banyak sekte. Wajah banyak master yang dikirim oleh sekte besar seperti Paviliun Api Gelap, Akademi Dewa Suci, dan sekte Pedang Tianyuan juga tampak serius. Raja Xiaoyao secara pribadi memimpin pasukan makhluk spiritual dan ratusan orang dekat yang berkuasa, tetapi mereka dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Sungguh mengejutkan. Bailian Tianzong mengirim wakil ketua sekte, dan mereka juga memiliki sesuatu yang membuat orang-orang kuat ketakutan. Seluruh pasukan 100 dewa yang disempurnakan benar-benar dihancurkan. Mereka pernah menghancurkan 3 markas besar sekte dalam 1 hari. Tapi kali ini kapalnya terbalik di selokan. Mungkinkah mereka ceroboh? Tidak peduli betapa cerobohnya mereka, dikatakan bahwa tidak ada satupun makhluk spiritual yang lolos hidup-hidup dari Raja Xiaoyao. Semua orang tersentak ketika mendengar ini. Makhluk roh yang dikendalikan oleh Raja Xiaoyao semuanya adalah makhluk tingkat tinggi, paling buruk sebanding dengan tetua sekte besar. Anak buah Raja Xiaoyao terdiri dari banyak gangster kejam yang melakukan segala jenis kejahatan. Bahkan banyak orang yang mempraktekkan teknik-teknik yang menyimpang dan jahat, dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Bailian Tianzong bahkan lebih mahir dalam alkimia dan pemurnian senjata, dan memiliki banyak senjata ajaib di tangannya, yang menunjukkan efektivitas tempurnya. Secara khusus, formasi 100 Dewa Pemurnian pernah memiliki rekor mengerikan dalam membunuh 10 pembangkit tenaga listrik teratas dari sekte besar secara berturut-turut. Bagaimana mungkin seorang bandit kejam dan sekte ilahi Xingyu yang kurang dikenal bisa melenyapkan kedua kekuatan besar itu? Itu luar biasa. Aku tahu apa yang terjadi. Seorang tetua dari Dark Flame Pavilion tiba-tiba berkata. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan menunggu jawaban pihak lain. Tetua Pavilion Anyan berkata dengan sungguh-sungguh, pasti pembangkit tenaga listrik tertinggi di kamar dagang Tai yang mengambil tindakan. Hanya kemungkinan ini yang konsisten dengan akal sehat. Orang kuat lainnya dari sekte juga mengangguk setuju. Ya, memang begitu. Meskipun kekuatan komprehensif kamar dagang Tai tidak sebaik kamar dagang Zijin, hal itu tidak bisa diremehkan. Wei Suyang, Presiden Cabang Kamar Dagang Tai Departemen Perdagangan di Kota Longyang, memperjelas bahwa dia ingin mempertahankan para gangster. Hal itu pasti telah memperingatkan orang-orang berkuasa di markas besar Kamar Dagang Tai. Itu masuk akal, tidak peduli seberapa kuat seorang gangster. Bagaimana dia bisa dengan mudah membunuh 2 orang kuat dari sekte ini? Semakin banyak orang memikirkannya, semakin masuk akal, mengacu pada kamar dagang Tai. Sepertinya kita hanya bisa menyelesaikan masalah kamar dagang Tai terlebih dahulu. Ya, kita akan pergi ke kota Longyang untuk mencari tahu. Jika ini masalahnya, sebaiknya kita memberi pelajaran pada kamar dagang Tai terlebih dahulu. Ini benar. Anda juga sepenuhnya setuju. Kita harus memberi pelajaran kepada kamar dagang Tai dan memberitahu orang-orang ini bahwa kamar dagang Zijin bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Setelah berdiskusi, semua orang memutuskan untuk kembali ke kota Longyang terlebih dahulu. Pasukan koalisi kamar dagang Zijin berbaris menuju cabang kamar dagang Tai di kota Longyang untuk mengepung mereka. Tidak ada kata-kata dalam perjalanan. Dan banyak kekuatan sektarian datang langsung ke pintu depan cabang kamar dagang Tai. Semuanya dipenuhi dengan kemarahan dan kesombongan. Orang-orang dari kamar dagang Tai, dengar, segera tarik orang-orang kuat yang Anda kirim ke sekte ilahi Xingyu. Jika tidak, kamar dagang Zijin akan melancarkan serangan habis-habisan.
Cepat dan suruh presiden cabang Anda pergi menyambut Anda, jika tidak kami akan menyerang secara langsung. Berhentilah berbicara omong kosong kepada orang-orang di kamar dagang Taiyi dan hancurkan cabang kota Longyang. Sekte yang berafiliasi dengan kamar dagang Zijin berteriak, 800 grup Dewa Taiyi yang kuat dikirim oleh kantor pusat kamar dagang Taiyi baru saja tiba di cabang kota Longyang. Kedua belah pihak langsung saling berhadapan. Kali ini tidak salah lagi, kamar dagang Taiyi lah yang membantu para gangster. Kamar dagang Taiyi benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini. Ini sebenarnya menghasilkan begitu banyak orang kuat dari grup Dewa Taiyi. Bayangkan berapa banyak orang-orang kuat dari kelompok Dewa Taiyi yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Kamar dagang Zijin mengirimkan kekuatan sektarian ini, dan sekarang mereka semakin yakin bahwa kekalahan Raja Xiaoyao dan Bailian Tianzong sebelumnya dilakukan oleh kamar Taiyi, perdagangan. Para master leluhur ilahi Taiyi dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan setelah mendengar ini. Mereka berkumpul dari banyak cabang untuk bersiap, dan pemberhentian pertama adalah kota Longyang. Apa yang dibicarakan orang-orang ini? Semua master dari kelompok Dewa Taiyi memiliki keraguan ini dalam pikiran mereka. Penanggung jawab grup Dewa Taiyi segera mengirim pesan ke Wei Suyang untuk menanyakan apa yang terjadi, dan pada saat yang sama memberitahunya tentang situasi di kota Longyang. Orang-orang itu mengira kamar dagang Taiyi kita bisa mengambil tindakan. Wei Suyang tidak bisa tertawa atau menangis, baju besi dan melarikan diri karena malu. Hanya saja semua orang di grup Dewa Taiyi tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin dan Lei Qilin lah yang mengalahkan kedua pasukan tersebut. Jadi Wei Suyang mengingat kembali situasi di sini, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama setelah mengirim pesan. Tidak peduli bagaimana saya mengirim pesan, grup Dewa Taiyi tidak menanggapi. Tentu saja, Wei Suyang tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi. Pasukan yang terdiri dari 800 ahli grup Dewa Taiyi bukanlah lelucon. Tidak peduli sekte mana yang menghadapi tim ahli sebesar ini, mereka harus berhati-hati dan tidak mudah putus satu sama lain secara langsung. Faktanya, seperti yang diharapkan Wei Suyang, pasukan kamar dagang Zijin tidak menyerang kelompok Dewa Taiyi yang kuat dengan gegabah. Meskipun kekuatan sekte-sekte ini semuanya digunakan oleh kamar dagang Zijin, tidak peduli sekte mana yang dipilih sendiri, tidak ada jaminan kemenangan melawan 800 kelompok Dewa Taiyi yang kuat. Mereka bahkan mungkin mendapat serangan balik, dan bahkan jika mereka menang pada akhirnya, mereka akan membayar mahal. Selama orang-orang kuat dari kelompok Dewa Taiyi ini tetap di sini dan tidak mendukung para bandit, tujuannya akan tercapai. Setelah semua orang berdiskusi, Istana Laut Xingchen dan tentara surgawi lapis baja hitam dibiarkan mengawasi Taiyi kota Longyang. Kelompok dewa terdiri dari 800 orang kuat. Adapun kekuatan sekte lainnya, mereka semua menyerang sekte ilahi Xingyu. Yang terakhir tidak berani bertindak gegabah karena dua kekuatan besar sedang mengincar cabang kota Longyang. Namun, orang-orang kuat tidak dapat menghubungi Wei Suyang apapun yang terjadi, yang juga membuat mereka menyadari bahwa situasinya istimewa. Pasti kamar dagang Zijin lah yang mengganggu artefak komunikasi dan memutus hubungan antara kedua pihak. Dengan cara ini, kelompok Dewa Taiyi yang kuat tidak akan berani meninggalkan kota Longyang dengan mudah. Namun bagi mereka, selama mereka dapat menahan sebagian kekuatan kamar dagang Zijin, mereka dapat mengubah arah untuk mendukung Ye Junlin. Pasukan sekutu kamar dagang Zijin, dipimpin oleh 6 sekte teratas Pavilion Anyan, Akademi Dewa Suci, Sekte Pedang Tianyuan, Klan Zanhu, Dayan Sengzai, dan Kuil Longhu, menyerang sekte ilahi Xingyu dengan cara yang perkasa. Ratusan perahu awan menderu masuk dan segera tiba di pinggiran kemudi utama sekte ilahi Xingyu. Orang-orang kuat dari berbagai sekte mendirikan kemah, dan masing-masing dari mereka membentuk formasi pertahanan, bersiap untuk melancarkan serangan umum setelah jangka waktu perbaikan yang lama. Perang akan segera pecah, dan area utama dipenuhi dengan suasana yang dingin. Sekte ilahi Xingyu juga telah menerima berita itu sejak lama. Murong Wanxing telah mengirimkan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya, dan jika ada kelainan, kepala juru mudi akan diberitahu.
Master Sekte, sekte yang dikirim oleh kamar dagang Zijin kali ini terlalu kuat, jadi kita harus lebih berhati-hati. Wei Suyang juga menggema. Tak satu pun dari 6 sekte teratas seperti Pavilion Api Gelap dan Akademi Dewa Suci lebih rendah dari Bailian Tianzong. Terutama 3 sekte utama klan Zanhu, Dayan Shengzai, dan Kuil Longhu bahkan lebih kuat. Kuat, itu benar-benar tidak boleh diremehkan. Ye Junlin melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi santai, tidak apa-apa, itu hanya sekelompok semut. Ini, semua orang terdiam. Meskipun Ye Junlin telah menunjukkan kekuatan tempur super sebelumnya, semua orang masih menganggap dia sedikit sombong. Perubahan kuantitatif dapat menyebabkan perubahan kualitatif, terutama kualitas dari sekte-sekte teratas itu sendiri sangat tinggi, dan kekuatan kombinasinya dapat dibayangkan. Kalian berdua akan mengikutiku berperang untuk membunuh musuh, bersambung.